Waalaikumsalam. Wih, Wah, apa kabar? kamu nih? Waduh, kayak Kita- sungkokong. Biasa, lagi latihan silat. Anjay. Bukan silat lidah ya. Iya, bukan. Ini tutup lagi kan. Ayo. Nyamuk banyak Iya, soalnya. banyak nyamuk ini soalnya. Cuma berdarah. Dari mana ini? Dari keluarga baik-baik. Oh, Berat banget. itu apa gua besek? Gimbot, Oh, gimbot, iya. nyalain gimbot. Lumayan dah ya. Lumayan kan. Bawa anak sekolah. Oh, iya. Iya. Oke. Ini Om. Ini apa nih? Biasa, kita kan mau jadi artis kira-kira. Di stop yang lagi dulu ya. Rocker. Gua di sini. Geseran Oke. lagi. Oke. Eh, Oh, mic-nya. Ya. Gini cukup. ini nih catat nih. Sip. Yang kameramen India tuh. Style itu. Masker buka dulu. Oke. Jadi. Kita udah divaksin 7 kali. Oh, ini apa enggak? Oke, dari mana nih Om nih? Ya pertama sih dari keluarga baik-baik gitu kan. Nah, Kedua kita di calling sama Yuda suruh main kemari silaturahmi dah gitu kan. Kita mampir lah kemari. Macet tadi tuh. macet ya. Banyak Ada 2 orang hari perjalanan. nginep di hotel 2 hari 3 malam. Sultan. Sultan gak ada habisnya. Sultan nggak ada habisnya. Mungkin ya udah Om, kalau gitu ini kan kita mau bincang-bincang tentang fotografi. Iya, sip. Oke ya, jadi kita mulai aja ya. Oke, kembali lagi ke Cetrak-Cetrak Channel. Yuk, motret yuk. Iya. Oh, Oke Om, selamat malam Om. malam. Nah, apa kabar, baik kan? Kabar baik. Gimana nih? Udah buka puasa belum? Udah tadi di jalanan Sama apa? buka pintu. Buka pintu mobil. Udah tadi gue minum air putih. Udah bener putih. Nah, sambil beli Alhamdulillah. teh manis, alhamdulillah lah. Kenyang lah. Lontong belum? PNBK ntar. Pakai nasi biar kenyang. Oke. Sip. Oke Om, ini kayaknya mau ngopi nggak, Om? Wah, boleh juga tuh. Waduh, Ada kopi apa nih? Ada ini, ntar suka beli dulu dah. Ini bikin kopi mana ya? Oh ada tuh. Kayak jangan pakai gula ya. Nggak pakai gula. Udah terlalu manis ini. Gak usah lah, susu gue liatin aja ntar. Halo teman-teman, kita kedatangan tamu Muhammad Chandra Amin. Salam kenal. Chandra Moh Amin. Chandra Muhammad. Eh, Balik ya. Balik. Ya. Nggak apa-apa. Dan tinggal dengar dari Arab, dari kanan ke kiri. Oh, Gitu iya, kan. benar. Apa Om kesibukan sekarang Om? Hari ini kesibukannya saat pandemik ya paling banter tetap bergerak dan berkreatif aja lah. Iya, benar. Ya intinya kalau cuma nungguin doang kan siapa mau ngajak, paling banter tetap berkreatif bahwa saya tuh masih tetap dalam bidangnya di profesinya. Tapi hidup mantap juga. Alhamdulillah selama kita bersyukur nggak ada kekurangan. Iya. Kalau Kelebihan badan gimana? beda tipis. Yoi, gerombal berat. Kalau kita hidup mantap. Oke. Makan tabungan. Oke. Kalau kita PNBK pakai nasi biar kenyang. Biar pakai ikan asin ajar. Ajar terus ya. Pakis, abri ding dong. Ada beri yang ding dong. Ini apa nih? Boleh minum ya? Boleh minum. Minum pemirsa nih. Air putih sama daun sirih nih. Kirain habis motor. Ya kebetulan, bukan kebetulan, memang terkadang-kadang saya bawa kamera pasti ada maksud dan tujuan. Memang pada saat ada ide sesuatu, ada niat sesuatu, udah jalanin. Tapi sekarang berinovasinya, saya tuh sekarang nggak bukan stilnya, tapi bikin movie juga, gitu kan. Bikin biasa di luar, gitu. Nah akhirnya itu bagian dari inovasi bahwa dunia itu tetap kita ketahui, tetap kita pelajari bahwa pada saat kita dikasih orderan kita siap gitu. Iya, benar. Karena hidup kita freelance kan, everything holiday, nggak dia cuma callingan doang. Berangkat coy, berangkat. Oke. Bang Chandra Muhammad Amin. Jadi kita kenal Bang Chandra ini melalui foto sport. Ya, betul. Jadi kenapa Bang suka foto sport?
sport itu memang itu dunia saya gitu, sport. Nah kebetulan waktu sebelum di sport itu perkenalan saya dengan fotografi itu dulu di musik gitu kan. Awalnya di musik. Di musik. Tahun berapa tuh Bang? Kalau nggak salah tahun 85-an lah, gue lihat bokap gue tuh beli grup musik band itu zamannya masih vinyl ya. Iya. Vinyl namanya brandnya Pink Floyd. Nah albumnya Huma Guma tuh gue liat cover itu keren banget, cara motretnya gimana ya. Nah dari situlah mulai gue tertarik untuk mencari sebuah fotografi, bahwa itu bagian dari fotografi. Gue cari kamera tuh Bang. Belum punya kamera. Yang paling banter gue belajar dulu lah literaturnya, how to-nya bagaimana. Nah kebetulan pada saat itu kan zaman itu nggak sesulit sekarang ini kan. Kalau sekarang tinggal browsing aja udah kelar tuh. Apalagi anak sekarang canggih-canggih kan. Keren kan. Zaman dulu tuh memang pada saat itu referensi sedikit, ya. Cuman fasilitas dengan toko buku di sana waktu itu masih banyak. Makanya kita samperin ke sana untuk cari informasi tentang ilmu fotografi, sama berkenalan dengan orang-orang yang expert di bidangnya, ya. Dan akhirnya banyak belajar dari orang-orang itu. Dan akhirnya kita kembangkan saat ini sampai sekarang ini gitu kan. Zamannya apa? Kuliah apa SMA? Gue pada saat itu kuliah nggak lulus SMA gue. Iya. Ya nggak lulus. Jadi pada saat itu gue kebetulan dulu intens di olahraga. Nah, suka olahraga. Olahragawan lah duluan. Atlet berarti. Atlet topeng monyet. Nggak, memang pada saat itu memang saya lagi itu pernah dipanggil untuk mewakili Indonesia di SEA Games Singapura pada saat itu tahun 93. Tahun 93. Nah, itu udah bisa motret, udah bisa motret. Nah, itu di bawah instansi atau gimana? Enggak di bawah. Freelance. Masih freelance, masih independen. Dulu gua udah punya kamera Olympus AM1M dari olahraga. Iya. Dari cabang olahraga gua menang, dapat bonus, gua belilah. Dulu pertama kali gua megang kamera minjem dari kawan gua ya. Nah, dulu kamera namanya Ricoh KR5. Nah, setelah gua di atlet banyak ini, udahlah, akhirnya gue beli sendiri. Kenapa memutuskan? Waduh anjir. Waduh anjir. Terbaik emang dari keluarga baik-baik orang. Aduh, makasih banyak ya. Bukan, salah lihat kali. Lanjut deh. Ini pakai gula kan nih? Oh pahit ya. Yang penting hidup jangan pahit. Kopi pahit nggak apa-apa. Ini nggak ada ini cemilan lain apa nih? Sodokannya kasih lidi loh. Oke. Makasih ya. Biar gua yang balas. Sambil ngopi aja. Iya. Kalau mau ngerokok juga. Ada korek gak? Ada. Tapi tangannya aja bersih ya? Bersih. Ambil korek dulu ah. Aduh. Nah, ini kita ngapain niat nih? Jadi kita pengen teman-teman di sini pemirsa juga pengen tahu sejarah Bang Chandra itu bagaimana. Itu sama juga ngasih juga teknik-teknik sedikit lah. Oke. Nanti dari gambar kan ya. Oke. Cara ngambil foto ini gimana? Oke. Nah, jadi lanjutkan cerita tadi. Kan tadi katanya udah diajak motret tuh. Nah, itu suka dukanya kayak gimana? Sebenarnya deg-degan apa enggak? Sebenarnya pada saat itu karena kita suka ya. Deg-degannya nggak ada sih sebenarnya. Nggak terlalu mendrama lah, intinya saya suka, apapun kesulitan saya telan aja kan. Tetapi tetap sopan santun ada. Akhirnya dengan sopan santun itu dipermuluskan jalan itu gitu kan. Ngopi dulu kan. Ngopi ya. Aduh, kopi boleh minta. Ya, makasih kopinya enak banget. Lanjut. Mantap ya. Mantap. Dari hati yang tulis bikin ini. Jadi pada saat motret itu cabang olahraga apa ya? Dulu pada saat itu nggak jauh dengan olahraga yang gue suka ya adalah taekwondo. Dulu waktu itu tahun 93 gue itu dipanggil menjadi atlet nasional di cabang olahraga taekwondo. Oh, Bang Chandra juga atlet. Dulu atlet. Nah makanya gue bisa beli kamera dari olahraga itu. Gue dapat bonus juara ini, gue beli kamera karena gue cinta dengan fotografi. Harus punya the next lagi nih pekerjaan, bukan sekedar olahraga doang. Tapi paling banter gue bisa merekam orang-orang olahraga di sekitar gue gitu. Nah, kebetulan pada saat itu gue dipanggil pelatnas dan deket sama mereka dengan cabang-cabang atlet olahraga yang lain. Nah akhirnya
fotografi itu kayak modal anak muda zaman itu bisa main gitar gitu kan. Benar-benar. Punya teman. Iya, Nah, iya. gue yang fotografi ada temen gue minta foto, oke, gitu foto. Cetakin ukuran berapa? Itu kamar mandi anjing. Ukuran misalnya postcard, Iya. seneng pasti bagus gitu kan. Jadi akhirnya Mhm. kebanyakan teman-teman di Platnas itu cabang kan banyak, nggak cabang olahraga. Akhirnya secara dokumentasi tergarap dengan rapi adik gue gitu kan. Nah, misalnya mereka lagi latihan gitu, Lengkap nah, ya, lengkap ya. lah. Dan akhirnya itulah jadi media komunikasi fotografi kenal sama yang lain lah. Gitu. Berapa tahun tuh? Nah itulah gitu gue pemusatan itu kalau nggak salah Januari tahun 93 kalau nggak salah. Gue sampai kalau nggak salah tuh Platnas sampai 6 bulanan lah. Oh itu zaman film tuh. Zaman film. Beli film gimana Pak? Beli film pasar baru lah, Oh, iya. bukan pasar lama. Di situ lah gudang itu mau ngomong film apa, jenis apa, memang di bawah pasar harga itu juga. Ada film-film khusus Bang atau Fuji atau Kodak kalau Nggak, pada saat itu gue nggak terlalu memilih dalam brand itu, tapi intinya adalah gue paling banter tahu karakter film aja. Misalnya kalau Fuji lebih kontras gitu kan. Kalau misalnya Kodak lebih lebih nggak terlalu kontras, lebih soft gitu, lebih halus. Nah, kalau misal gue motret panggung, misalnya motret yang cahaya banyak, gue nggak bisa pakai Fuji nih. Nah, atau pakai import hitam putih terlalu cemong kan. Kalau Kodak lebih menetralisir. lebih tahu karakter film. Nah itu untungnya alhamdulillah dengan touching itu kita bisa tahu tuh merasakan pada saat kita dapat assignment cocoknya pakai film apa gitu kan. Tergantung apa yang difoto. Gitu loh. Gitu Bang. Ya, oke, jadi udah merasakan zamannya film pada saat itu, terus begitu masuk ke era digital itu belum? Nah, gue belum cerita nih. Jadi sebelum digital itu gue pada saat itu ngelamar ke tablik bola buat. Tahun berapa itu? Nah, kalau nggak salah itu tahun 94 buat. Tahun 94 gue ngelamar di tablik bola. Nah kebetulan pada saat itu kan tenaga fotografer masih jarang ya. Iya, benar. Dulu juga menjadi fotografer kebanyakan orang punya duit gitu kan. Iya, tapi anak orang dulu tuh berduit bisa gaul sama orang bawahan. Iya, anak orang dulu tuh orang kaya dulu enaknya gitu. Tuh bisa bergaul tuh sama bawahan. Nah kebetulan rumah gue kan di Salemba tuh nggak jauh dari Menteng, gue bergaul sama anak Menteng gitu kan. Nah disitulah pintu gue kebuka. Makanya bapak gue bilang lo kalau mau wangi badan lo pakai minyak wangi biar badan lo wangi. Nah arti kata bahwa lokasi itu bisa membentuk kita, gitu kan. Kalau lokasi kita bagus, bergaul dengan bagus, kita akan jadi bagus, gitu kan. Atau bergaul dengan bawa jelek, kita akan bawa jelek. Gitu kan. Nah itu selalu gue pegang lah dari omong bapak gue tuh. Akhirnya gue ketemulah dengan namanya Stefan Siombing, ketemu sama Dodi Gurning, ketemu namanya siapa Dita, dulu di Femina. Terus ketemulah, gue lupa lah banyak fotografer saya jadi tempat nongkrong di Salemba tuh. Pada saat itu ya. Salemba, dan gue juga sering berdiskusi sama mereka. Nah kebanyakan orang kaya semua tuh kan. Iya, rata-rata karena bisa beli kamera. Yoi, kalau anak gang masih susah lah, ngumpulin sampai mesti rentalin tuyul kali baru. Nah itulah akhirnya karena gue dari lingkungan itu bagus, akhirnya gue terbentuk dengan cukup bagus juga ngikutin lah. Akhirnya gue ngelamar ke bola dibawa sama si Stefan ke sana, hari gue terima jadi freelance gitu kan. Nah di freelance, gue diterima ketemu Masin Effendi tuh bos gue, bos di desk fotografer tuh Masin Effendi, orangnya cukup sangat baik ya, bukan cukup baik, bisa menjadi bapak, bisa menjadi bos, bisa menjadi senior, banyak banget lah ilmu attitude yang gue selalu dapat dari beliau. Dan buat gue tanpa ada beliau gue nggak jadi apa-apaan gitu kan. Nah dengan beliau lah gue mendapatkan karakter gue di olahraga. Sampai itu gue dapat penugasan dari kantor, akhirnya ingat banget tahun 94 itu gue ditugaskan untuk memotret Hakim Olajuwon lah gitu. Awalnya. Rencana itu buat jadi headline gitu kan. Hakim Olajuwon, ternyata Hakim Olajuwon itu masih pada saat itu memang bikin komersil iklannya private gitu, nggak boleh diketahui media. Nah kebetulan pada saat itu media officialnya ya
dengan keterbatasan informasi, akses, ya akhirnya gue mencoba menjadi paparazzi lah. Ya, Akhirnya dapat lah Tapi gambar dapat itu juga kan ya. yang menjadi gambar headline. Itu karena niat ya. Nah, karena niat. Nah itulah orang-orang, bukan kita mendengar orang dulu. Dulu karena memang kita kerja karena passion ya. Karena itu pilihan. Gitu. Benar. Ini pilihan gue bukan alternatif gitu kan. Kalau sekarang kan bisa jadi alternatif kan. Ini pilihan gue, jalan hidup gue nyari duit di sini di fotografi. Nah akhirnya dapat aja jadi headline di bola gitu kan. Jadi arti bola rame tuh, gue bisa dapat sesuatu. Akhirnya gue dipercaya meliput ini, meliput selalu bagus gitu. Menurut mereka selalu bagus. Nah akhirnya setelah panjangnya, kebetulan sebelum di bola, gue udah punya referensi dulu. Masuk di tablet bola. Nah, gue selalu melihat majalah Sport Illustrated. Nah Sport Illustrated yang membimbing gue punya karakter foto kayak gini gue maunya gitu. Nah ketemu fotografer dari Amerika namanya Neil Lever gitu kan. Nah dari situlah gue terpacu untuk bisa mendekati lah karyanya kayak beliau. Gitu. Amin. Nah akhirnya dengan konsistenitas akhirnya sampai sekarang pun gue dikenalnya menjadi sport olahraga, biarpun gue pernah bikin buku musik, bisa bikin ini, tapi itu bagian dari inovasi bahwa berseni itu kan intinya kan bisa kemana aja. Yang paling penting adalah outputnya bisa menjadi sebuah informasi, menjadikan legacy informasi di Indonesia gitu. Benar. Jadi berapa lama tuh selama di bola? Di bola itu ada yang seru juga tuh gue sebelum berapa lama. Gue pertama kali gue dikirim ke luar negeri itu ke Abu Dhabi. Tahun 96 tuh ke UAE, Uni Emirat Arab, ada ke Piala Asia. Sepak bola. Sepak bola ya. Gue dikirim, kaget gue dikirim, buset. Sendiri tuh? Pada saat itu gue berangkat dulu sendiri. Ada temen gue reporter ke belakangan. Gue nggak bisa bahasa Inggris gitu kan. Bahasa Arab gue tanya kalau nanya Siratul Mustaqim. Agak bercandaan doang. Tapi intinya adalah yang penting lu baik-baik aja, aman lah negara orang. Akhirnya gue bisa sampai ke sana lah. Ke UAE, ke Uni Emirat. Kebetulan ada 3 kota tuh acaranya. Al-Ain, Dubai, sama Abu Dhabi. Kayak gitu. Nah, akhirnya gue tahu tentang lo tau kan orang Jakarta kan kalau anaknya keluar negeri keluar diselamatin dulu. Berarti ada upacara tuh? Ada upacara, ada bantabok. Pakai nah kalau orang Jakarta begitu kagak tuh. Selamatin supaya mereka doanya baik-baik, yang membawa sesuatu yang baik gitu kan. Nah, pesan orang tua dulu kan budaya kayak gitu kan. Jika cerita sukses gue bisa mendapat gambarnya Widodo itu salto. Nah, salto itu bisa jadi membuktikan apa yang diperbuat oleh Widodo Ciputro pada saat itu. Nah, akhirnya gol itu menjadi titel gol terbaik di Piala Asia. Di tahun kemarin dinobatkan menjadi gol terbaik sepanjang masa versi FIFA. Waduh keren kan. Akhirnya menjadi legacy itu kan, informasi itu. Buat gue adalah gue menjadi fotografer ini kayak gini gue maunya gitu. Jadi bukan sekedar titel fotografer, tapi ada apa? Ada karya yang kita bisa buat dan ada. Jadi kalau lo ngomong pernah kemana-kemana tanpa disertai dengan visual foto dan video, lo nggak komplit. Warungnya komplit gitu kan. Kurang sagu atau kurang asin deh gitu. Nah, pada saat itu Bang, jadi pada saat dikirim gitu ke sana, apakah equipment yang digunakan itu lengkap? Waduh, mantap. Pakaian sama peralatan lebih banyak peralatan. Kirain banyakan pakaian. Jadi dulu tuh kita harus siap bawa checking bag. Ya, developer film buat kaleng-kaleng itu. Oh, jadi bawa processing itu, di sana processing juga? Bisa. Bawa scanner gitu kan. Bawa telefoto gitu kan. Bawa modem. Bawa apa ya? Line telepon. Di tahun 96. Lu harus cari colokan kemana nih? Kalau colokan Asia tuh beda-beda sama Eropa. Benar, kan. Nah, itu harus bawa colokan. Dengan jenis colokan apapun listriknya. Karena di sana kebanyakan 220 volt. Sorry, 110 kalau di sini 220 volt. Di sini 220. Nah, itu menjadi salah satu kita harus tahu gitu kan. Tekanan listrik di sana. Nah, itu bukan sekedar motret doang. Segala sesuatu yang misalnya yang non teknis itu kita harus tahu. Akhirnya sampai di sana kita bisa ketemu teman di lapangan, tapi sampai hotel nggak ketemu gitu. Masing-masing. Misalnya cuci piring tutup, kita nyuci sendiri. Nah, tapi di bandara aman tuh. Itu buat gue scanner dulu mah nggak secanggih sekarang gitu kan. Nggak ada masalah kok di film gue ke scan gitu kan. Nggak ada masalah gitu kan. Nggak ada pembatasan. Nggak ada.
Jadi gua nyuci film di kamar mandi tuh kita bikin kamar gelap tuh. Wah, kamar Jadi nyuci. bawa obat cuci. Obat beli di sana. Oh, ada Tapi di peralatan sana, di sana. Pasti kalau di sana pasti kota besar itu Oke, apa di daerah pasti besar ada pasti ya. ada juga. Akhirnya sebelum kita berangkat kita browsing dulu tuh informasi yang Tempat-tempatnya. ada, tempat-tempatnya di mana. Kita nggak bawa chemical, Iya, kita kirain cuma bawa bawa chemical peralatannya juga. doang. Akhirnya udah nyuci sendiri, nyetak foto, scan dari negatif, jadi dilupin tuh mana yang fokus, mana yang bagus, scan. Akhirnya kita kirim pakai dulu ada kalau penulis gampang kan pakai mesin fax, Iya. tulis tinggal kirim kelar, Iya, dan iya. transit kalau foto enggak gitu kan. Iya. Bisa lewat dulu kita masih pakai modem FTV dulu. Kalau modemnya belum dibuka belum bisa ngirim tuh. Iya, iya. Nah, ada satu cara lagi pakai telefoto. Nyetak sun, magenta, yellow, sepia. Nah, kirim semua itu. Ribet Wah, bener ya. Ribet. Intinya bukan asal memang pada saat itu zamannya seperti itu. Benar. Dan gua tidak menjadi sesuatu kesulitan, tapi itu bagian memang pekerjaannya pekerjaannya seperti itu pada saat itu. Tapi zaman sekarang kan sangat dipermudahkan. Iya, benar. Mungkin zaman dulu kalau kita motretnya nggak ada masalah di fotonya. Nggak ada masalah. Tapi pada processingnya yang Iya, jadi masalah iya. pada saat itu ya. Iya. Jadi kalau gue inget filmnya, ada film di keluaran film dokumenter, kalau nggak salah tuh Discovery yang ngeluarin dari DVD-nya. Dulu kalau nggak salah tuh Answer War of Vietnam. Oke. Jadi fotografer Vietnam itu memotret, wah lebih menarik foto-foto dibanding foto-foto yang dapat 200 foto. Benar. Nah, buat mereka adalah motret itu paling gampang. Iya. Prosesnya itu yang susah. Iya, ribet ya. Ribet, sampai dia bawa piring Cina, nyuci di sungai gitu kan. Nah, itu buat gua adalah effort itu memang zaman dulu diperhitungkan. Benar. Zaman itu bukan zaman dulu. Udah aki-aki zaman dulu. Ayo Bang, ini ada kue sedikit. Ini keram. Kalau mau air putih udah ya Bang. Nah, kalau kita berbicara teknik fotografi, Bang, sebenarnya apa sih yang menjadi dasar untuk seseorang itu bisa motret sport? Katakanlah kalau kita orang awam, kalau kita motret sport itu kadang-kadang kan kebanyakan shaking. Nomor satu. Nomor dua adalah kadang-kadang momennya yang kita tidak tahu. Terus yang ketiga, kita bingung apa sih yang mau difoto. Misalnya di lapangan bola. Apa yang mau difoto? Apakah orang lagi actionnya kah? Ataukah di depan gawangnya? Seperti itu. Kira-kira. Sebenarnya kalau menjadi fotografer olahraga yang ideal adalah setiap fotografer olahraga harus bisa memahami sebuah olahraga yang dipotret. Oke. Itu kunci sebenarnya. Kalau di bidang fotografi nggak usah ditanyain. Iya. Tapi di luar dari fotografinya kita harus tahu nih. Misal tenis gitu kan. Kenapa angkanya bisa 15 gitu. Iya, benar. Karena itu perjalanan panjang gitu ya. Kalau main tenis kalau lagi alat bisa 3 jam per 5 jam. Nah di situ juga ada attitude. Ya. Nah harus kita lihat tenis itu pada saat mereka lagi jalan, lagi bermain, kita nggak boleh mundar-mandir. Nah itu mengganggu si atlet itu. Itu attitude dari bagian olahraga yang harus kita pahami. Oke. Nggak bisa datang selon nombor lo motret gitu kan. Nah di sisi lain adalah olahraga lain, misal sepak bola. Gitu. Sepak bola. Nah intinya memaksakan dirinya, karena kan motret olahraga udah dikasih fit gitu kan. Dikasih fit, ya paling banter lu harus punya 7.200 gitu kan. Minimal. Karena lapangan bola kan jauh ya. Jauh. Nah, jangan pernah maksain di luar dari kapasitas lensa lo. Lo ngambil dari sesuatu yang dengan kapasitas lensa lo. Ya kalau punya lensa wide ya tahu diri lah. Nah, gitu. Tahu diri ya. Nah, dengan motret dengan 7.200 dengan horizontal, ya lu bisa cropping. Ya. Lu bisa cropping. Apalagi zaman sekarang digital lagi digital cropping, tapi cropping itu pixel jadi turun kan. Paling banter pilihannya filenya harus gede. Lu pakai RAW gitu kan. Nanti akan ada prosesnya cropping. Nah, yang penting adalah motret olahraga how to olahraga itu yang lo potret tuh jenis cabang olahraga apa gitu kan. Nah, harus pelajari sampai gamenya, sampai perhitungannya, sampai akhir pertandingan harus ketahui. Bukan lu sekedar spot motret gini selesai. Datang motret, nunggu momen selesai. Nah, satu sisi juga ngomong tentang sport olahraga freeze action.
Oke. Kalau Nah, freeze action mulu foto lu akan jadi boring. iya. Ada shaking, Iya. yang dibilang slow speed gitu Iya, kan. benar. Atau ada dulu basic ada panning kan, panning Iya. dari pakai low speed dari kiri ke kanan, follow Iya, fokus follow kan. fokus. Nah, kiri kanan atas sebaliknya. Mhm. Tapi kan tergantung objeknya. Iya. Kalau misalnya motor GP 250 bisa shaking. Nah, Saking kencangnya. saking soalnya. kencengnya gitu kan. Terus juga follow. Misalnya ada orang saya motor F1 nih. Schumacher lagi dibelokan, saya motor freeze dengan asa 1000. Dengan speed 8000. Wah, Iya. pas dia jadi bener nikung, tapi kayak mobil parkir, freeze Iya, semua. benar. Sangat Nah, benar. jadi di olahraga itu harus ada improve gitu. Mhm. Improve itu penting dari secara teknis kamera, pengambilan angle dari juga teknis dan atau dari bentuk dari lensa yang kita pakai. Nggak mungkin kita mau olahraga pakai lensa tele, mulu duduk manis doang kan, berat gitu doang. Motret bola mah gampang. Kenapa gue bilang gampang? Satu bola dikerebutin sampai 22 orang. Iya. Pasti ada body contact, bilang. Iya. Ada sliding, ada Benar. tackling. Nah, itu yang harus kita pahami. Gitu. Nah, dasar pahamnya bola apa? Ada dribble, gitu kan. Oke. Kan? Ada jemput bola, gitu kan. Ya, ada arahan bola, gitu kan. Benar. Ada yang eksekutor. Jadi ada playmaker, ada eksekutor. Nah, namanya dibilang ada striker, gitu kan. Nah, biasanya kalau kita yang nggak ngerti kan, strikernya aja nih. Iya. Incar gitu. Makanya kejadian-kejadian itu, makanya di Webpress Foto itu kejadian foto yang menjadi menghargai Webpress Foto bukan dari pit, tapi dari tribun. Nah, kejadian misalnya yang baru-baru Bartes yang nyundul sama si Ronaldo, nah itu yang kedua. Yang baru-baru Zidane nanduk pemain Italia itu. Nah, itu kebanyakan yang dapat pengaruh Webpress pasti dari atas. Dari atas ya. Nah, dari tribun. Oke. Nah, kalau di FIFA itu misalnya kalau di World Cup itu regulasinya untuk diprioritaskan fotografer di pit itu orang negara yang bertanding. Nah, sebelum itu ada kalau di luar negeri itu rapi. Ada namanya ada konselor fotografer. Nah, biasa kalau di multi event sebelum 2 hari pertandingan itu DOP, konselor fotografer itu membuat workshop untuk para fotografer. Lo akan dikasih tahu motretnya di sini. Kalau lo bisa di tengah ini, nanti regulasinya adalah lo ada marshal ngatur, lo harus daftar dulu, gitu kan. Jadi, lo dijatain 20 menit, gitu kan. Terarah. Terarah, kukur. Jadi nanti kalau marshal udah 20 menit, ingetin, lo bisa daftar lagi situ, tapi nungguin urutan, gitu kan. Rolling lah. Gitu rolling, jadi dikapasitasin buat terlalu banyak, gitu kan. Misal 15 orang. Kalau di sini kan kalau misalnya contohnya kayak atletik kan. Iya. Atletik cuman gambar pasti banyak foto finish semua. Ya finish. Iya, Padahal kalau kita tahu regulasinya tentang kompetisi itu ada perempat final, ada semifinal, ada final. Nah, ada 3 faktor itu kita bisa ngambil angle yang berbeda. Benar. Bisa dari start, dari pertengahan, atau dari finish gitu kan. Ya sebenarnya banyak bisa yang kita create Bisa. Makanya paling banter untuk memudahkan menjadi fotografer, lo harus ketahui dulu semua cabang olahraga yang akan lo potret. Itu akan dipermudahkan. Nah, sekarang gini, Bang. Kalau misalnya kita dikasih waktu 20 menit nih untuk motret misalnya kan. Nah, sebenarnya tuh si fotografer itu ngeker kamera terus apa gimana? Apa dia lihat situasi juga? Oh, ini kelihatannya udah mau apa nih? Mau apa misalnya mau tackling kah? Mau di depan gawang kah? Sebenarnya gini, momen itu sebenarnya ibaratnya gini. Setiap momen tuh kita punya keberuntungan. Oke, faktor lakinya ada berarti. Pasti. Tapi dari feeling dulu. Dari feeling, dari semua kita pelajari. Benar. Dia akan melakukan apa nih? Oh, feeling kita akan gini nih. Oh, kita bisa lihat di situasi di lapangan. Buat saya itu keberuntungan kan? Iya. Nah, tapi kalau keberuntungan lo cuma gitu doang, lo nggak nanggap ya percuma gitu kan. Arti kata lo harus siap dalam kondisi apapun. Jadi nggak bisa kukur dengan lo dijatin 20 menit, nggak bisa gitu kan. Makanya perlu referensi supaya framingnya jadi di kepala gitu loh. Udah ada ini akan gambar kayak gini nih gitu loh. Nah dulu waktu misalnya di Olympic Game, biasa kita dikirim seminggu sebelum event. Makanya kita orientasi dulu tuh stadion lapangannya, ntar dapat angle dari mana gini-gini ya udah.
nanti framingnya jadi begini. Survei lah Oh, gitu survei. ya. Ada reki dulu lah istilahnya kalau Iya, di film. Reki, benar-benar. Nah, Mm-mm. sekarang gini, Bang, kalau misalnya kalau kita itu waktu ke sana itu zamannya film atau udah digital? Nah, film itu terakhir tuh tahun berapa ya? Tahun 2002. 2000-an ya, 2002 lah, ya, 2001. 2000-an. Gua soalnya Piala Ah, Thomas Iya. 2002 tuh yang Hmm. terakhir Piala Thomas di Malaysia tuh gue ngambil. Masih pakai film sama digital. Dulu Oh, udah digital double ya? masih 1 mega. Oh iya. Di 1H kalau X kalau Iya, iya. Nikon duluan. Masih gambarnya juga masih Masih kurang kuning-kuning bagus gitu nggak jelas gitu lah. Masih antara subjek sama background nyatu gitu kan. lah. Iya. Gitu sih. Oke. Nah, jadi kalau misalnya untuk focusing, Bang, ini Hmm. teman-teman juga akan pengen tahu. Mm-mm. Kalau teman-teman disuruh motret sport, autofokusnya AF atau AI servo atau apa? Kalau Atau zaman dulu continuous? tuh nggak ada. Semua manual kan? Manual. Jadi dulu tuh kita belajarnya untuk mata kita refleks adalah kita ngikutin alurnya garis Fokus. bukan garis ini, garis obat nyamuk. Oh iya, Dari titik garis tengah, fokus itu kan? dari titik tengah sampai ngikutin sampai titik keluar. Itu buat ngerefleks tuh sebenarnya. Benar. Terus balik lagi dari luar ke dalam. Itu cara itu dulu begitu. Hafalan lah. Hafalan. Nah, kalau fokusnya adalah pakai manual, biasanya dulu kalau nggak salah gimana? Dia semakin mendekat dari kiri ke kanan. Benar. Kalau dia makin jauh dari kanan ke kiri. Nah, itu faktor kebiasaan. Memang harus kebiasaan pada saat Iya, itu. Karena juga kalau nggak mungkin kita lewat feed tiap hari Ya. bawa meteran dong. Repot. Repot. Nah itulah ya makanya dari kebiasaan itu dilatih gitu kan. Nah di samping dulu lo bisa tahu teori tapi praktek yang nggak tahu ya sama buat gue nggak ngedukung gitu. Benar, Bukan nggak ngebohong, ngedukung. Jadi antara teknik sama teori harus seimbang pada saat itu. Jadi kita punya effort tentang ilmuwan, kita juga punya effort untuk masalah tentang secara teknisnya. Gitu. Oke. Nah kadang-kadang gini Bang, kan sekarang teknologi makin canggih nih. Ada kalau di kamera tertentu ada namanya AI servo, ada AF-nya continuous. Nah itu boleh nggak dipakai? Boleh aja, selama itu nyaman boleh. Iya, kalau gue sih kebiasaan berarti. Kalau gue kebiasaan, yang paling penting adalah karena gue tahu motret ini cabang basket misalnya, gue tahu ya gue nggak perlu ngikutin yang servo atau apa, gue pakai jadi diri sendiri aja gitu kan. Kembali ke kebiasaan. Kebiasaan. Yang penting hasil akhir. Kurang lebih begitulah. Luar biasa. Ini kopi enak banget ya. Enak banget. Kurang nasi bang. Bang ada nasi bang. Nasi. Bercanda lah. Nah, kita ini bang. Kadang-kadang teman-teman ini pengen tahu tips and trick foto sport itu apa. Nah, biar bisa dilontarkan ke teman-teman, biar bisa tahu. Nah sebenarnya gini, tips and tricknya adalah sebenarnya lu harus tahu diri dulu. Karena kadang kalau nggak tahu diri, lu akan memaksakan diri untuk bisa lensa yang lebih panjang. Dulu karena banyak edukasi buat gue agak kurang baik lah. Iya. Menjadi fotografer sport, lu harus punya lensa 300 mili gitu kan. Nah sering itu dengan begitu. Apalagi yang bola-bola, kalau bisa serumah gitu. Gue bilang buat apaan, lu nggak akan mampu juga beli itu kan. Gitu kan. Kecuali lu orang kaya banget gitu kan. Atau duit lu nggak berseri gitu kan. Nah, sebenarnya adalah yang paling penting adalah ketahuilah olahraga yang lo potret itu yang pertama. Nanti semua alat akan ngikutin. Gitu ya. Sebenarnya gue sendiri juga nggak mau gambar-gambarin tentang lensa 300 mili, enggak. Tapi gue bisa motret misalnya Tour de Indonesia sepeda bisa lensa wide. Nah, kalau gitu abang kan mau kamera nih. Coba lihat. Gue lihat Kebalik bang. Kebalik. Iya. Kredit berapa? Bisa kredit berapa? Makpor. Nah, Google Makpor tuh buffernya bagus ya. Bisa per second bisa berapa frame gitu kan. Benar. Nah, kalau untuk secara pribadi sih kayak nggak mampu lah begini. Tapi buat gua kamera-kamera Canon yang bisa kayak gue bilang apa ya, nggak terlalu mahal kayak gede, wifi gitu kan. Itu juga bagus. Gue juga sampai sekarang juga pakai itu kan. Karena
Karena buat gue sekarang bawa kamera gede juga agak berat ya. Itu faktor apa? Faktor inilah yang menir. Ada soundnya menir. Sebenarnya kan ya kita kan nggak selamanya kita bisa kuat bawa lensa Betul, atau betul. bisa kamera gede kayak ini panjang. Berarti Apalagi foto sport itu wajib tripod ya? monopod biasa sih. Monopod ya? Biasa Karena buat biar fleksibel ya? biar fleksibel di Hmm. lensa-lensa panjang khususnya Oke, di oke. lensa 300 mili. Tapi kalau gue pakai 1700 nggak pakai tripod. Ya, Gue masih- 300 juga nggak pakai tripod, monopod tuh zaman dulu. Oh, masih handheld kuat ya? handheld ya. Iya. Lebih apa ya? Kecuali gue pakai lensa 400 mili sampai makanya gue dulu kalau keluar negeri atau keluar kota gue bawa lensa tuh yang panjang 300 sama 400 mili. Kayak mau bayi dong. Nah makanya dari itu kan kapasitasnya buat bayi-bayi yang lain. Kalau nggak ada gambar bagus tuh nggak Iya, makan benar, tuh bayi-bayi yang lain kayak orang kantor kan. Nah dulu intinya adalah gue alhamdulillah dulu tuh sama kawan-kawan gue penulis dia tuh nulis karena foto gitu pada saat itu. Oke. Karena kan tablet lebih deep kan. Iya. Kalau harian lebih straight news gitu Iya, kan. benar. Kalau kita bikin tentang sesuatu event yang misalnya olahraga A, bagaimana foto itu bisa mewakili dalam olahraga A. Nah, secara tentang kesibukan di cabang olahraga itu lewat tulisan. Profil ada sendiri gitu kan. Oke, baik. Nah, sebenarnya kalau kita hobi di foto sport itu wajib bisa nulis apa enggak? Harusnya paling banter 5W1H lah. Ya, minimal ya. Minimal. Mengapa, kapan, Iya, siapa, bagaimana, di mana. Walaupun tulisannya nggak bagus, Nggak tapi masalah. minimal Nah. kita bisa buat Bisa. buat narasi. Bisa dari narasi. sebuah gambar itu ya. Karena itu bagian dari keyword juga nanti Oke, kan. oke. Tahunnya kapan Oke, gitu kan, tanggalnya kapan, bulannya kapan, siapa nih gitu Oke, kan, baik. eventnya apaan, kejadiannya apa. Siap. Ya paling banter itulah. Nanti kalau paling banter kalau bisa nulis ya kita rajin belajar baca. Baca itu penting soal gue. Karena sekarang ini gue juga bikin sesuatu dari baca dulu gitu kan. Ngumpulin isu dari bacaan gitu kan. Dari bacaan, dari informasi, dan akhirnya bisa menjadi karya gitu. Mungkin kita bisa lihat Silakan. karya Bang Chandra. Ini The Color of Sport.
biasa. Ini buku gue yang pertama, Buku pertama. 2004. Kalau kita pernah dengarnya The Color of Love. Bang. Oh iya, kayak lagu. In the name of love. Nah, ini bisa diceritain. Ini foto di mana ya? Ini tur Singkarak nih. Kenapa pilihnya pas pada saat mendung? Ya, makanya dari itu adalah biar ada dimensi. Ada dimensi ya. Bisa ada dimensi. Jadi kita penting yang nama olahraga ambient. Nah, biasanya kan motor sepeda kan sebenarnya gini loh. Kalau motor olahraga apapun paling bantu saya ingin cari yang sebuah intisarinya. Benar. Jadi lo nggak harus terlalu verbal dengan motor olahraga dengan gitu-gitu aja. Monoton. Monoton. Gitu ya. Lo harus punya angle lain atau punya effort lain untuk bisa menampilkan gambar yang lebih beda gitu. Ini boleh diceritain Bang. Ini kenapa ngambil fotonya begini? Karena kok gerombolan begini? Apakah Bang Chandranya juga di atas sepeda atau enggak, jadi kalau tur di Indonesia itu gua kan udah 15 kali tuh 15 tahun. Jadi setiap fotografer tuh di Kendari pakai motor gitu kan. Nah, kita pada saat break itu sebelum 0 kilometernya itu mereka pasti ada start semua. Ngiter-ngiter dulu tuh selama keliling kota. Nah, di situ gue cari spot-spot menarik duluan naik motor. Nah, pada saat itu daerah tanjakan ini di Semarang, daerah Candi kalau nggak salah, gue ngambil di jembatan. Nah, kalau dari depan biasa aja kan. Nah, kebetulan dari depan tuh karena kayaknya jalur ini punya privilege mereka. Jadi mereka dikosongkan depan dengan satu marshal di depan bahwa ini jalur privilege mereka gitu kan. Nah, ini luar biasanya kelihatannya ini sangat rapat sekali ya. Memang masih gerombolan satu, belum pecah. Nanti di kilometer tuh bisa terpecah jadi 2 bagian, 3 bagian. Mungkin nanti berapa kilometer ke depan makin sedikit. Kita break lagi gitu kan, kurang lebih. Oke, lanjut lagi. Nah, oke. Kalau ini gimana Bang? Nah, ini pada sesi latihan ini gue motret kadang-kadang kan gue pakai flash, pakai fill in flash supaya karena kalau kita metering kan kalau low angle itu pasti meteringnya di bagian lebih terang. Benar. Perlu namanya balancing untuk supaya pencahayaan dinamisnya ada gitu kan. Nah akhirnya gue tetap pakai manual pencahayaannya ditambah dengan flash. Nah kebetulan pada saat itu gue udah ngumpulin properti flash yang triggernya bisa high speed. Nah, dulu gue pakai Pocket Wizard gitu kan. Kalau Pocket Wizard emang terlatih dia tuh mau khusus kerjaan remote mau 1/1000 berapa jadi tetap nyala, aman. Nah kalau saya pakai TTL tinggal di under karena TTL itu cahayanya nggak terlalu keras gitu kan. Tinggal di underin aja atau di overin. Nah itu udah sama ini gue juga pakai remote juga gitu kan. Supaya nggak ganggu. Supaya kan kalau kamera kan ala adik kita terintervensi tuh orang kan gayanya suka lebay atau bagaimana gitu kan. Akhirnya gue coba untuk motret dari jauh gitu kan. Nah ini untuk si atletnya ini di setting begini apa memang mereka latihan begini umum. Oh jadi kita nunggu momen nunggu momen begini. Memang begini dia latihannya seperti ini. Ini kan pada saat ancang-ancang start untuk tolak peluru ke arah ini nih. Ini batas dia berhenti untuk badannya nggak boleh keluar dari sana. Dari lingkaran hall itu. Kira ini Bang, apa namanya lagi ngumpetin besek. Nah inilah, jadi buat gua adalah ini dulu kan regulasi belum paham kan di Indonesia. Lu mau cuma atlet di itu doang lo di finish doang nggak bisa. Nah ini kebetulan nih acara Grand Prix gitu kan. Nah di internasional mereka tuh punya konsep fotografernya. Maka di Indonesia itu mau bikin event apapun bisa, teman regulasi untuk para fotografer belum bisa secara ideal lah gitu. Karena mereka lebih padahal image itu penting loh. Karena kadang-kadang juga di Indonesia ini nggak dipikirin skema fotografer bagaimana, waktunya gimana, tempatnya gimana, seperti itu. Nah sebenarnya kalau misal di GP juga, nah ini juga high angle. Kalau gue mau motret dari finish juga gambar cuma gitu doang. Iya, akhirnya dari depan. Makanya kebetulan di situ ada api olahraga itu buat jadi foreground gitu kan. Benar. Nah akhirnya menjadi bara semangat untuk para pejuang prestasi lah. Oke.
Nah, sip. ini derjam. Ini gua pakai derjam. Jadi kalau di sepeda itu kan BMX ada MTB gitu kan. Ya, ada MTB. Kalau BMX ada freestyle, ada BMX derjam, MTB nggak ada itu, nggak ada apa ya. Cuman ada derjam doang kalau di ini MTB. bukan freestyle. Ini bukan freestyle. Bukan Jadi freestyle, ya? di sana ada gapnya. Di sini wall gitu kan. Ya. Jadi pada saat wall dibalik ke badan untuk dapat pumping ke sana ya. Sana ke gap yang lain perlu awalan. Nah ini gue juga pakai remote kan. Pakai Magic Arm dulu kan. Iya. Pakai Super Clamp kan. Nah, sekarang gini Bang. Untuk menentukan spot ini kita berarti harus memahami situasi lokasi. Nah, lokasi makanya waktu dulu saya cerita saya kalau dikirim di Olympic Games seminggu sebelumnya saya udah di sana. Ya, nah, makanya saya orientasi tempatnya. Ngeriset jadi kayak reki lah gitu kan. Nah, nanti kalau misalnya sepeda angle dari mana sini tanya peta regulasi boleh nggak apa-apa. Berarti kalau selama aksesnya itu masih bisa jalanin just do it gitu kan. Makanya waktu gue motret atlet itu dari podium penonton. Karena apa? Karena dari podium penonton itu bisa jadi sesuatu bisa menggabung antara api dengan para pejuang prestasi itu gitu. Oke. Nah, ini salah satu riset juga, Reki. Jadi motret ini kejuaraan Asia loncat indah ya. Jadi gue pengen tahu sore gimana sih, ternyata ada matahari nih, sunset nih gitu ya. Sebenarnya matahari masih flare. Iya, masih flare, masih flare. Masih kencang ya. Karena gue tambah pakai filter itu. ND4 gitu kan. Nah, ND4 akhirnya agak sedikit kebentuk lah. Highlightnya itu agak keredam. Nah, akhirnya menjadi gambar gini. Nah, secara teori juga kita harus pahami gitu. Bukan pinter ngambil angle doang, tapi kalau nggak cocok di situ jadi nggak jelas juga gitu kan. Nah, bohlam lagi. Nah, kayaknya. Oke lah. Film kayak tancap. Repot deh. Nah, oke. Nah, kalau ini sebenarnya bagian dari variasi yang lain kan. Kebetulan di belakangnya tuh ada daun-daun kering gitu kan. Iya. Nah, ini juga ini loncat hujan jauh. Nih, Bang. Ini Little Greens. Oh, Little Greens. Hujan-hujan kecil itu Little Greens. Dan aman kamera. Aman nggak aman? Karena itu jadi kamera sebenarnya kamera yang dikeluarin oleh produk-produk yang semi promosional, mereka udah ada standar saji, ada water resistant ya. Jadi kalau Little Greens saya aman. Little Greens, biar anak selatan gitu. Iya. Mayu kan. Nah ini gue juga pakai strobis. Nah ini strobis juga. Tapi strobis peletakannya bukan di front, tapi di samping atau di belakang, side light. Karena apa? Itu bisa mengganggu gitu kan. Berapa flash nih Pak? Ini 2 flash gue. Kanan kiri. Enggak, agak belakang dikit lah. Oh, sedikit lah. Karena ininya ya, gitulah. Jadi ini tetap ada available light nih. Ya, jadi tetap ukur dengan nggak terlalu minus banget. Berarti sebenarnya pada saat mau ambil momen ini, berarti kita cuma dapat satu momen ini. Betul. Di sini aja itu aja. Karena kita kan naruh flash. Nah, setelah ini baru kita mikirin angle selanjutnya. Iya. Begitu ya. Liga Cemong lebih gelap. Karena kadang-kadang gini, kita kan orang kita tuh kadang-kadang serakah. Nah, kalau bisa dari sini pindah lagi. Waduh, bener tuh. Gitu. Jangan fotografer aja, oportunis saya. Nah ini juga salah satu kan sebenarnya foto sederhana, karena ada perbandingan itu skala. Namanya, timbullah ilmu fotografi gitu kan. Ada garis yang mendukung, memframing fotonya jadi menarik, bukan sekedar freeze action. Jadi foto ini bisa dianggap jadi feature. Kapanpun lo bisa nikmati foto ini. Kadang-kadang ini juga pohon ini jadi trademark di satu daerah. Betul. Kalau dibilang kalau anjing ini kayak di padang savana misalnya kan gitu. Ada satu pohon. Gua tuh foto ini terinspirasi dengan fotografer Antonio Corbett yang YouTube Joshua Tree kan ada gambar itu terinspirasi dengan itu. Oke. Ya,
Ini menggunakan. Ini sih oke, biasa aja biasa. mah. Buat gua Mm-mm. nggak bakal dapat bola Piala Dunia cuma. Iya. Nah, ini foto start. Nah, ini Hmm. foto pada start gitu kan. Karena apa? Setiap unggulan dia akan melakukan 3 kali larian. Oke. 3 kesempatan. Penyisian, semifinal, Final. sama final. Cuman masalah berkurang aja. Iya, orangnya berkurang. Nah, kalau menandakan orang paling jauh untuk kecepatan pasti lainnya 4, 5, 6. Nah, pasti di tengah-tengah. Nah, gitu. kenapa Bang Chandra ngambilnya dari samping? Kenapa nggak dari depan? Nah, kalau dari depan Hmm. udah banyak ngelakuin. Oh, Dan akhirnya jadi freeze doang. oke. Kalau ini jadi panning, Iya. jadi dimensi. Ini ada panningnya kan. Nah, Apalagi ini pakai ditambah- speednya 125 nggak salah. Iya, karena mungkin Nah. ininya masih ada freezing. Nah, ada breezingnya. Makanya nggak terlalu low speed banget. Iya. Kalau 30 mancur, berantakan. Nah, oke. Untuk yang ini gimana, Bang? Kenapa bendera? Nah, kalau gue ini kan, gue motret ini sebenarnya lagi final Ah, Liga Indonesia lah gitu. mm-mm. Gue perlu yang namanya mundur lagi dikit kan. Mm-mm. Mundur lagi. Gak apa-apa ya pemirsa ya, pelan-pelan dikit. Bang juga Nah, iseng-iseng serius. mm-mm. Nah, di post. Tangannya udah, puasa diamin ini. aja, udah. Nah, ini sebenarnya gue nggak konsen di pertandingan, tapi gue lebih konsen features gitu kan. Mm-mm. Karena bagaimanapun sebuah penonton harus direkam gitu kan. Ini lensa wide sekali. Ini lensa wide. Karena Iya. bisa dapetin Dapat bulatan itu hampir satu stadion ya. Nah, kebetulan juga cuacanya ngedukung. Jadi ada awannya kebentuk, ada 2 warna atau ada 3 warna, abu-abu, putih dan biru. Terus Ini ada. apaan sih? Nah, sebenarnya ini tangan-tangan para penonton yang bawa atribut gitu. Oh, oke, nah oke, kebetulan oke. pada saat itu Arema yang juara gitu. Arema. Nah, buat gua Arema itu pasti simbol sepak bolanya Singoedan, singa Ya, gila. Ini ya. Nah, ini udah mewakili lah untuk menjadi perwakilan penonton gitu kan. Benar. Dari Jadi orang lihat ini aja udah tahu. udah cukup karena seorang fotografi juga harus bisa berimajinasi untuk hal-hal yang berupa image yang bisa menandakan komunitas ini loh Iya. negaranya. Jadi nggak hanya objek aja, Nah, tapi bentuk-bentuk simbolik begini Simbolik juga itu kita penting, perlu. ya. Jadi kalau di foto story itu ada 3 lah misalnya. Ada foto pembuka pertama, kedua ada foto penuntun, Iya. ketiga ada foto Penutup. pengantar dan penutup. Oke, lanjut. Lanjut, Bang. Oke. Cut dulu. Plus. Nah, Ini ini kenapa ngambilnya begini? Bang? ini panningnya foreground. Ah, Nah, kebetulan di depan gua tuh ada daun pohon. Oke. Nah, Ini kalau jalannya tanjakan Jalan- apa? enggak memang gua agak miring dikit Oh, ya memang mototnya dibikin. Composing. Oke, supaya oke. lebih agak dinamis lah gitu kan. Iya, iya. Nah, itu akhirnya kalau gua motret rata gitu, komposisi foreground bisa jadi shaking itu nggak menarik gitu kan. Oke, iya. Jadi sudah Sebenarnya orang diprediksi dulu, lah ya, orang gitu dulu ya. tuh istilahnya orang-orang dulu tuh bagaimana foto ini bisa jadi secara frame udah jadi di kepala Iya, gitu. benar. Tinggal Ah. aplikasiin aja Tinggal di kamera. aplikasiin aja gitu. Oke. Lanjut, trust kan harus percaya lah sama Iya. Tuhan. Ini potret ya. Ini potret lewat biasa. Ini Christian. Christian ya. Nah, oke. Nah, ini namanya tadi kan panning itu kalau dulu kan panning doang dari kiri ke kanan. Dulu gue mencobakan sesuatu inovasi dari sebuah low speed. Ya, misalnya di zooming, zoom in, efek zooming. Karena kenapa? Latar belakang gue ditebak ke sana hitam. Ya, dark dan gue motretnya juga kalau nggak salah dulu asal bisa sampai 100 ya, digital kan. Nah, akhirnya gue bikin lah zooming gitu kan. Nah, akhirnya jadi gambar kayak gini. Kalau umpama latar belakang terlalu terang, warnanya nggak akan berantakan, detail gitu kan. Kalah dengan latar belakang. Nah, makanya situasi seorang fotografer kenapa kita harus tahu tentang olahraga, ya kan? Situasi juga tahu. Jadi lo akan dipermudahkan untuk dapat gambar-gambar seperti ini bisa jadi gini gitu kan. Ini bisa digini gitu kan. Nah, untuk ini kita berbicara teknik fotografinya. Kira-kira untuk metringnya biasa pakai apa? Gue tuh kadang-kadang metering itu manual. Karena kameranya manual, jadi metering kan nggak kebaca jadinya. Jadi gini, gue selalu bawa plasmeter dulu. Okay. Jadi plasmeter buat patokan doang, ya kan?
Nah, sampai sekarang gue masih punya flash meter. Oke. Light Second- meter atau flash meter? Atau Light spot meter. meter? Ada dua, light meter sama spot meter. Oh. Light meter sama flash meter. Oke. Kalau ini kan light meter Iya, kan. ini light meter. Nah, gue selalu punya satu alat itu dua gitu. Flash meter sama light Kenapa meter. nggak percaya sama light Kalau meter? bukan nggak percaya, isinya adalah ada sebuah teknologi yang bisa membantu kita menjadi akurat. Kenapa nggak dipelajari gitu kan? Arti kata kan kalau kamera kan ngebaca light meter overall, gitu kan? Overall. Kalau umpama light meter itu detail gitu, jatuh cahaya yang di situ-situ kan. Iya, paling banter buat patokan dong, bukan buat gaya-gaya. Patokan ini pas gue tuh. Masih buat gaya-gaya. Nah ini sih sebenarnya adalah framing gitu kan. Framing. Juga, nah, dan lanjut. Dari foto objek yang sederhana jadi nggak sederhana gitu kan. Ini pada saat ini latihan ya. Ini namanya senam ritmik. Senam ritmik tuh dia pasti ada alat pembantu. Nah, kalau misalnya kayak begini Bang, itu untuk dapetin momennya itu menggunakan burst continuous atau one shot? Biasanya sih continuous gitu kan. Continuous ya, berarti untuk mendapatkan satu momen yang terbaik ya. Momen yang terbaik. Intinya adalah feeling itu tetap dipakai kan. Kalau ngandelin burst aja kan kadang-kadang momen itu suka lewat atau suka keduluan atau telat duluan. Karena kamera kekencangan. Iya kan. Nah, ini untuk mendapatkan momen ini bukan DI kan Bang? Bukan, ya? Ini benar-benar sebenarnya aslinya koknya di sini. Satu koknya di sini. Karena ada editing gue bikin jadi jalan gitu. Sebenarnya apa yang ada di gambar ini memang semua benda itu ada di situ. Nah sebenarnya kan kadang-kadang gue bosen kan mau thread badminton ada bacon, forehand, ya kan? Itu doang gak buka kasur, gue harus cari gambar yang lain gitu. Jadi smash smash gitu. Udah gitu smashnya bagus, badan melengkung, background iklannya banyak banget. Kita nggak dibayar. Nah pada saat itu ekstrim banget branding iklan lah dulu. Kalau Red Bull kan tata letaknya bagus kan. Nah misalnya komposisi sponsornya enak, bisa jadi pembungkus objek kita, jadi menarik. Kalau yang lain bisa. Kayak ada hotel prosot. Nah, ini berapa foto tuh Bang? Habis berapa foto untuk ngebersih? Ngebersih itu ini era digital tahun 2002 semua nih. Nah, gua ngebersih paling banter 4 frame, 3 frame lah. Oh, gitu ya. Karena kan kok itu kan cepet semua nih. Ya, sebenarnya kan ada momen satu kok yang nggak cepat. Iya, dia pada saat dia pelan. Kan kita bisa strategi, misal dia lempar-lempar dulu kan. Kalau begini mah udah 500 nih speednya, lebih nih. Iya. Lebih gitu kan. Berarti kita harus kembali lagi, kita harus memahami dari olahraga. Semua olahraga itu paham. Misalnya lo bikin co-panning di F1 bisa 125, ya bisa lah. Karena teorinya adalah follow fokus gitu kan. Iya, benar. Nah kalau lo hitung, kan, bahannya rasionya muternya bisa lebih 1000 gitu kan. Benar. Yang bisa freeze cuman bagian bodinya doang gitu kan. Bagian tertentu. Nah, tertentu. Nah itu jadi shaking gitu kan. Jadi ada dimensi gitu kan. Oke. Ini foto udah banyak banget lah Bang ya. Ini luar biasa lah Bang Chandra ini. Jadi berkarir di dunia sport berapa tahun? Nah, tepatnya tahun 94 sampai 2012. Berapa tahun? Itu udah. Tapi gue nggak itu. Makanya gue selalu tuh menjadi fotografi. Bukan sekedar gue bukan sekedar bisa moto keluarga, tapi punya sekedar pesan menjadi catatan sejarah visual gue lah selama gue berkarir di sport fotografi. Udah berapa buku Bang? Gue baru buku yang sport 1, yang kedua slang. Slang yang musik ya. Musik. Yang ketiga ya tentang potret, tentang musik. Tapi ngedukung buat anak-anak HIV AIDS ya sejak lahir. Buat supporting aja moral gitu. Sekarang gini Bang. Kita berbicara, tadi kan udah cerita pengalaman, terus teknik fotografi. Sebenarnya tuh fotografer itu butuh nggak sih sebenarnya attitude-nya seperti apa? Oh sebenarnya jadi gini loh. Ada menurut gue filosofi yang gue buat gue sendiri. Lo
belajar fotografi, lu belajar fotografi tujuannya menjadi fotografer. Benar. Menjadi fotografer diakui, lu punya 2 karakter tuh. Skill dan jam terbang. Ya. Nah, tapi supaya karya lo bisa menjadi legacy, lo harus punya karakter attitude. Gitu. Ya. Karakter attitude yang seperti apa? Ya, lo jaga niat baik lo di fotografi. Gitu. Ya. Lo ngomong tentang komersil, profesional nongolin. Ya. Ya. Kalau lo ngomong tentang idealisme, ngomong tentang idealisme. Kalau lo ngomong tentang sumbangsi, ngomonglah tentang sumbangsi. Gitu. Bahwa gue cuman cita-cita gue cuman bukan pengen jadi kaya, jadi gue pengen berusaha untuk pengen jadi baik aja lah. Apa yang gue lakukan tuh ada niat baik aja, selesai. Berguna ya. Ya, whatever orang bilang berguna itu itu mungkin bonus gue kali ya. Benar. Tapi kan semua itu memang bukan pamrih, memang kita pada zaman itu memang kita bekerja memang pada hasratnya. Gitu loh, memang berdasarkan kesukaan juga, ada passionnya juga. Iya, setelah gue keluar dari tablet bola, buat gue terbaik cuma di Gramedia doang juga. Makanya gue nggak pernah kerja di mana-mana. Kalau ditanya kerja mana, ada pilihan nggak ada yang lebih baik dong. Ya kan, apalagi zaman sekarang, jurnalismenya tuh jadi jadi ngikutin zaman gitu kan. Benar. Karena memang harus bisa dibaca dengan kaum generasi sekarang kali ya. Generasi milenial gitu. Salah satu down to earth ya penting gitu. Arti kata gini, gue bisa jadi gue sendiri pasti ada orang ngedukung gue. Entah itu orang tua, tanpa orang tua kita nggak lahir kan. Ya nggak ada pengakuan, nggak ada kawan. Manusia tuh bisa terjadi pasti ada pendukung gitu kan. Benar. Ya bukan dia bisa langsung jago begitu aja. Kita butuh Mr. proses. Bean jatuh dari langit langsung bodoh. Pinter dulu, bodoh dulu. Ya kan? Ya istilahnya itulah bahwa apapun ya buat gue bukan melarang itu sombong ya silakan aja nggak apa-apa, tapi konsekuensi juga lo harus terima gitu kan. Ya kan kalau konsekuensi menebar ke sesuatu ya tanpa pamrih ke sananya lo akan dapat sesuatu lah. Kemarin ini gue dapet rezeki nomplok, tiba-tiba udah kasih kirim BPKB mau mobil, gue nggak tahu, gitu kan? Nah, benar. Ya udah, memang itu emang dijalani, gitu kan? Iya. Nah tapi tetap lo jangan pernah berhenti berkarya, gitu kan? Dan tidak boleh sombong tentunya. Naif sekali kalau gue bilang ngomong sombong itu naif, terlalu naif. Ntar Ibu Budi sama Kakak Budi marah, gitu. Jadi gini Bang, kadang-kadang kita lihat fotografer lah kebanyakan di sebuah event ataukah di sebuah keramaian gitu ya. Itu kadang-kadang mereka tuh saling berebutan untuk mendapatkan spot terbaik. Itu sering kita lihat lah. Katakanlah apalagi yang sifatnya sport seperti ini mungkin lebih teratur lah ya. Nah, untuk kira-kira tips buat teman-teman yang di lapangan nih yang kadang-kadang tuh kalah rebutan spot, udah mungkin kalah tinggi juga, kalah gear juga, itu seperti apa? Sebenarnya gini, di sport sendiri, di olahraga itu udah terorganisir ya. Iya, benar. Jadi spotnya udah ada, gitu kan. Lalu dikasih tempat, gitu kan, dengan aturan yang harus lo patuhi di situ. Ya. Itu sebenarnya selesai. Nah, sebenarnya kalau mau menjadi sport fotografer, gitu kan, lo harus datang sebelum event dimulai. Jadi lu bisa membaca situasi. Nah, bisa menjawab situasi. Dari itulah lo akan timbul ide-ide. Oh ini bisa jadi bikin apa ya? Nah, dan jangan pernah berhenti untuk mencari gitu kan. Cari pun selalu yang bukan merasa eksklusif, bukan. Arti kata karya lo harus lebih beda dari orang lain, gitu kan. Karena apa? Itu jati diri lo sebenarnya. Kurang begitu. Ya trademark dari kita seorang fotografer ya. Kalau kita motret dengan sama dengan angle dan segala macamnya, orang bisa mana bisa ngebedain karya siapa begitu kan ya. Ya seperti itu. Gitu. Ya baik. Mungkin kalau di sini pemirsa pengen tahu IG Bang Chandra atau YouTube, boleh ya kita tampilin ya. Ya kalau gue YouTube cuman buat itu aja, story doang. Ya kalau IG isanya untuk menandakan gue masih tetap berkarya.
beraktivitas lewat Iya, profesi gue gitu. Tapi kedepannya mau seperti apa? Apa yang mau dilakuin? Kalau kedepannya adalah Hmm. gue selalu terus berkarya dengan apa? Dengan inovasi ngikutin zamannya, gitu kan. Apakah tetap berkarya di sport fotografi ini ataukah mau beralih ke musik mungkin? Oh, kita sekarang ini adalah saya ini sekarang menjadi fotografer komersil. Oke. Intinya Ah. you calling apa, I siap lah gitu. Berangkat. Berangkat cuy kan. Jangan sampai wakabak gitu. Apa tuh Wakak kebagian gue. Ya, Ya kurang lebih gitu sih, tetap Iya, bergerak, iya. tetap berinovasi, berpikir positif gitu Iya, kan. iya. Buat gue happyin diri lo ya selesai lah. Oke. Nah, yang terakhir nih Bang, untuk di era milenial ini kan fotografinya aneh-aneh nih. Kadang-kadang juga ide-ide mereka kan lumayan luar biasa ya, menurut saya Bang. Jadi menanggapi hal-hal perkembangan fotografi sekarang ini seperti apa? Kalau gue sih jangan pernah takut. Ya. Ide sekarang tuh nggak ada ide yang baru. Semua ide pengulangan. Betul. Niru yang nggak bisa. Ya paling banter kita bikin aja, niru-niru nggak apa-apa gitu. Nggak ada masalah, tapi kan masalah momennya yang berbeda. Benar. Nah, intinya yang dilihat adalah outputnya. Benar. Karyanya yang dilihat. Nah, karyanya apa yang dibuat? Sesuatu informasi yang buat orang banyak kah? Itu akan dilihat orang lain. Iya. Kalau ngomong tentang karya tentang komunitas, lo akan dilihat komunitas gitu kan. Intinya adalah seberapa jauh secara pengetahuan lo. Nah, rajin-rajinlah membaca gitu kan. Lewat buku, karena buat gue baca buku penting karena itu melatih motorik. Tapi zaman sekarang kan susah, Bu. Ya whatever lah, intinya adalah gue paling banter menasihati orang terdekat gue dulu. Misal anak gue nggak usah mikir jauh-jauh lah gitu kan. Paling banter apa yang gue rasakan gue coba ceritakan bahwa sentuhan motorik itu penting. Benar. Gitu loh. Jadi dari motorik itu lo bisa keluar perilaku lo gitu kan. Attitude lo, sopan santun lo, perilaku sopan santun itu penting karena lo sejago apapun sekarang kalau sopan santun lo attitude jelek ya nggak bakal dilihat orang. Sekarang gitu kan. Iya. Lo keren tapi tiba-tiba lo ngejulukin orang tua nggak keren kan. Itu kan yang penting kan attitude gitu kan. Sekarang lo aneh-aneh lo sekarang. Anak-anak sekarang tiba-tiba bisa ngebunuh orang tua. Waduh, jangan sampai begitu. Gawat. Makanya pada saat itu buat gue sih adalah gue selalu tuh merhatiin anak gue apa yang dilihat dari handphonenya dia. Kalau dia main game yang baik-baik, ya udah silakan. Tetap diawasi. Jadi sebenarnya semua anak itu akan nyerupai dari kita secara fisik, tapi yang paling berbeda adalah alam pikir. Nah, alam pikir itu paling banter, bisa jadi dia tapi lewat arahan kita gitu, orang tua sih sebenarnya. Tapi challenge gue sekarang tuh merawat anak lo, bro. Iya. Ya kan? Apa-apa itu kan titipan kan. Iya, titipan. Arti kata kan hasil akhirnya gue bilang anjir. Sekarang dari rumah gue rumah kecil 1,5 M. Anak gue bisa beli rumah nggak lebih gede. Nah itu challenge-nya lagi tuh sekarang. Orang tua jadi kepikiran. Iya, karena apa? Makanya buat gue adalah apapun yang gue lakukan tujuan adalah bisa edukasi orang terdekat gue. Oke, siap. Kalau urusan yang lain, misalnya ada orang mau nanya tentangnya, gue share gitu. Kalau umpama gue nggak pernah ngomong yang nggak tahu, gue ngapain kan? Takut salah, gue mending gue tahu aja lah. Apa yang jadi nggak pernah salah. Kita bisa sharing gitu. Ngomong yang tahu aja deh gitu. Tapi anak-anak pada ngikutin bapaknya nggak sih? Enggak, Pak. Anak gue tuh bisa tahu jadi fotografer umur sekitar 9 tahun. Kalau tahu bapaknya fotografer. Iya. Tahu bapaknya cuma kerjaan nge-DJ. Oh iya. Ngamplas. Ada lemari ini 2 hari kehujanan, masuk angin gue kerokin aja lemari. Oke. Luar biasa sekali pembicaraan kita. Terima kasih banyak. Bang Chandra udah mau hadir ke sini. Oke, terima kasih banyak. Buka puasanya gue diterima dengan ramah tamah. Amin. Oh, hostnya keren loh pakai mahkota. Anjay. Kan Sultan. Kopi kurang nggak kopi? Enggak, ini masih ngopi kayak kalau kopi langsung habis sih minum teh manis aja, bro. Ini kopi enak nih. Oke, mungkin kita tutup aja Bang ya. Terima kasih banyak. Semoga sukses terus, tetap berkarya, dan mewarnai fotografi Indonesia. Amin. Terima kasih, sampai jumpa. See you. Jangan lupa lo ya, teman-teman subscribe, like, komen di sini. Oke? Thank you banyak. Bye. Bye.